Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Shalom semuanya, dan selamat tahun baru Imlek buat teman-teman semua yang merayakan. Saya spesial pakai baju merah nih untuk Imlek. Jadi semoga tahun yang baru ini menjadi tahun berkat buat kita semua, terutama berkat kesehatan dan berkat dari Tuhan. Ya, selamat datang di acara kami bersama PDK Maria Bunda Allah. Buat teman-teman yang baru pertama kali ikutan di acara kita, selamat datang dan selamat bergabung bersama-sama dengan kami di sini. Senang sekali kita bisa bertemu kembali pada hari ini. Dan setelah 2 minggu kita tidak ketemu ya. Dan seperti biasa, saya Riana Atmajaya akan menjadi moderator pada acara hari ini. Suami saya nanti akan menyusul. Tuhan tidak memanggil mereka yang sempurna, tetapi Tuhan memanggil mereka yang mau dibentuk. Dan hidup adalah proses pembentukan diri. Dibentuk berarti kita mau terus belajar untuk lebih mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan untuk mengisi kehidupan kita. Bukan hanya mengikuti keinginan-keinginan kita semata. Dan menjadi dewasa terutama dalam iman adalah pilihan. Dan Tuhan ingin kita terus belajar tentang iman kita. Karena hidup adalah proses pembelajaran. Dan Tuhan bekerja lewat kita, lewat semua hal-hal kecil yang kita lakukan dalam hidup. Menabur kebaikan, maka kita akan menuai berkat. Dan pada hari yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama belajar dari Kak Sinta Suryo. Selamat datang, Kak Sinta, di acara kita. Nah, ini suami saya, baru ikutan. Hey, salam kenal, Yongki. Nah, Kak Sinta Suryo dengan nama lengkap Yasinta Heriati Maria. Biasa dikenal dengan Sinta Suryo. Lahir di Jakarta tanggal 4 Juli 1964. Ini pas American Independence Day. Kalau di sini pasti dirayain di seluruh Amerika. Dan dari paroki Santo Yohanes Penginjil di Blok B di Jakarta Selatan. Dan status selibat awam. Dan saya dapat informasi ini lucu juga nih. Pertobatan tahun 1978. Nah, saya kepengen denger nih cerita pertobatan Kak Sinta Suryo sedikit. Dan terima pencurahan roh tahun 1979. Aduh, udah lama sekali. Dan aktif di pewartaan sejak tahun 1984. Saat ini menjadi pewarta, pengajar di Sekina Jakarta, guru evangelisasi, pemandu kitab suci di paroki, dan aktif di PD PKK di paroki setempat. Dan hari ini kita akan belajar bersama dengan tema melayani dan berbuah dengan sukacita. Banyak dari kita melayani tapi kita merengut. Dan kita melayani tidak dengan sukacita. Jadi kita mau belajar dari Kak Sinta. Aku tahu Kak Sinta fokusnya banyak di musik ya, dan banyak lewat lagu-lagu. Dan aku ingat sekali kita waktu itu pertemuan dan suaranya begitu merdu. Pinter main gitar lagi. Dan sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, kita akan mulai dengan doa pembukaan bersama. Mari kita bersama-sama berdoa. Saya akan memimpin doa pembukaan. Nanti doa penutup aku minta tolong Bu Dede nanti tolong mimpin doa penutup ya Bu Dede ya, karena Kak Sinta harus keluar setelah sharing. Mari kita buka bersama acara ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh berkumpul kembali pada hari ini. Terima kasih Bapa untuk kehidupan yang masih boleh Kau hembuskan di dalam tubuh kami. Terima kasih untuk semua berkat rahmat yang boleh kami terima, yang boleh kami rasakan. Dan terima kasih Bapa untuk tahun yang baru. Berkat-Mu yang boleh kami rasakan di tahun yang baru ini. Dan Bapa yang makasih, kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami ingin bersama-sama belajar tentang berbuah dengan sukacita bersama-sama dengan Kak Sinta Suryo. Kami mohon berkat-Mu Bapa untuk acara kami. Biarlah Roh Kudus pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Apapun yang Kak Sinta boleh sharingkan pada hari ini, biarlah semua itu berasal daripada-Mu. Dan biarlah itu boleh memberi kekuatan kepada kami. Boleh memberi pengharapan baru dalam hidup kami. Kalau kami ingin berbuah dan kami ingin bersukacita
dalam kehidupan kami, dalam kehidupan pelayanan dan kehidupan pribadi kami. Pimpin kami Roh Kudus, bimbing kami selalu, dan kami persembahkan acara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Kau boleh lindungi dan Kau boleh berkati juga semua alat-alat elektronik yang kami pakai, saluran internet yang kami pakai, dan semua teman-teman yang bergabung di sini, Bapa. Kami persembahkan kami semua ke dalam tangan kasih-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, silakan Kak Sinta untuk sharing sedikit tentang pertobatan tahun 78 dan apa namanya baru aktif di Perwartaan sejak tahun 84. Ya. Ya. Oke. Thank you, Sis Riana. Oke, kalau pertobatan rasanya sudah banyak yang tahu ya. Ini Dede teman satu sekolah di SMA ya. Aku bertobatnya di SMP kelas 2. Oke, saya lahir besar Katolik karena mami Katolik, papi Islam sih ya. Tapi mami strong Catholic. Dan kemudian sekolah di Tarakanita SD. Nah, waktu SMP saya sekolah negeri, sekolah dekat rumah ya, karena dulu kan saya ada asma bawaan sejak umur 5 tahun, jadi sering kali anfal, sehingga kalau sesek itu biasanya dipulangin. Nah, sekolah Tarakanita agak jauh, dan jadi cari sekolah negeri yang dekat. Nah, akibatnya, brothers and sister, akibatnya pergaulan ya. Jadi di situ saya kenal rokok, minuman, dan SMP saya menjadi bandar buku porno. Gitu ya. Bersyukur banget Tuhan selamatkan kelas 2 SMP. Wah, kalau nggak Tuhan selamatkan kelas 2 SMP, kemungkinan besar saya udah kena narkoba. Ya, kemungkinan besar mungkin udah nggak murni lagi ya, nggak perawan lagi. Tuhan sungguh melindungi itu lewat doa mama saya. Ya, mama saya sekarang umur 88, di doa ibuku. Ya, jadi awalnya mami dulu yang bertobat, lahir baru, dipenuhi Roh Kudus dan sangat semangat. Dan tiap pagi dia berdoa untuk anak-anaknya ya, rajin berdoa. Dia awalnya pelayanan dulu. Nah, mami hamba Tuhan, saya hambatan Tuhan. Ada gitu ya. Dan apa yang terjadi saya ingat mami lagi berdoa, aku gangguin karena waktu itu mau minta uang untuk beli sesuatu, ketok-ketok nggak dibukain pintu. Itu masih SMP kan puber ya teman-teman, brothers and sister. Wah, lagi berontak-berontaknya. Saya ambil air digayung nih. Dia kan doanya depan jendela gitu, Jadi saya naik di jendela, saya ancam mami, kalau mami nggak bukain pintu, kan diketok nggak dibuka nih, Sita siram sama air. Dan benar, dia tetap aja doa. Gitu ya. Terus saya udah pure. Tahu apa yang terjadi? Langsung mami saya bilang gini, dalam nama Yesus, iblis kecil, keluar. Saya dibilang iblis kecil. Wah, sukses, bisa bikin mami marah. Gitu ya. Tapi lewat satu peristiwa, yaitu saya kena demam berdarah waktu SMP kelas 2 di tanggal 8 masuk rumah sakit. Dan waktu itu rumah sakit yang paling bagus adalah rumah sakit Pertamina ya. Itu dekat rumah juga. Itu paling bagus for aircon untuk zaman itu. Singkat cerita, karena masih baru dan banyak perawat, nggak boleh ditungguin. Saya masuk di tempat dewasa, bukan anak-anak. Kan udah SMP kelas 2. Dan kalau teman brothers and sister besok ya ke rumah sakit SPP, itu pasti semua pasien pakai seragam. Mau kabur dari rumah nggak bisa ketahuan pakai seragam. Dan akhirnya saya takut mati ya, karena kan anak kecil, masih kecil 2 SMP, kalau orang sakit kan pengennya deket mami ya, deket papi, ya nggak bisa gitu. Akhirnya itu pertama kali saya berdoa, dan berdoanya rada-rada ngancem. Tuhan, di kamar 626, ya, kamar 626, tanggal 18 Januari tahun 1978. Kenapa nempel? Karena itu peristiwa yang sangat luar biasa. Saya ancam Tuhan, Tuhan kalau memang Engkau ada, nyatakan dirimu. Sendirian di kamar, tiba-tiba saya mengalami, saya tidak lihat ada cahaya masuk. Ya, masuk, saya tidak bisa lihat orangnya,
Dan waktu itu Tuhan datang. Kan kayak orang buta kan punya tahu ya, ada orang ya kalau di dekat kita. Dan di situ akhirnya saya mulai dikasih lihat kayak vision lihat dari kecil sampai usia saat itu di mana saya sudah menyakiti hati Tuhan. Dan zaman itu belum ada pengajaran tentang manusia kain kafan. Zaman itu tahun 78. Tiba-tiba kayak dibukakan bahwa setiap kali apa yang saya buat itu sama aja saya cambuk Tuhan Yesus. Saya ludahi Tuhan Yesus. Dengan saya berpikiran najis, itu sama aja saya kasih mahkota duri ke Tuhan Yesus. Saya nangis pertobatan, dan saya undang saat itu Tuhan Yesus masuklah dalam hati saya, jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan begitu saya menerima Yesus secara pribadi, personal, itu terjadi perubahan, ada kayak beban diangkat, nggak takut mati. Kalau mati pun udah siap gitu ya. Dan waktu sore hari itu pagi, ya sore hari Mami besuk, langsung saya bilang, Mami, Sinta minta Alkitab, minta buku-buku rohani. Nah, dikirimlah buku-buku Santo Alkitab. Di situ terjadi perubahan. Wah, jadi baca kitab suci, ya. Radikal, sangat radikal. Ya, berubah sekali. Dan akhirnya dengan kekuatan dari Roh Kudus saya bisa lepas rokok, saya bisa lepas segala pornografi. Waktu itu kumpulin, dibakar. Dan setahun kemudian tahun 79 saya mengalami pencurahan Roh Kudus, bukan di Katolik, teman-teman. Karena zaman itu SHB, SHDR punya syarat harus lulus SMA. Karena susah cari teman kelompok gitu kan. Harus lulus SMA. Nah, waktu itu saya di Charismatic Worship Service, Dede tahu ya, CWS gitu ya. Jadi siapa yang rindu dibaptis Roh Kudus sama pendetanya, kita paling cuma belasan orang ya, cuma sekitar 15 orang, dikasih pengajaran sedikit langsung didoain, singkat cerita saya menerima. Wah, semangat pelayanan luar biasa, dan Dede juga saksinya ya. Akhirnya kami sama-sama bikin PD di sekolah, dan saya katakan Tuhan jadikanlah aku berkat dimanapun aku berada. Dan tahun 79 itu saya mulai ambil kaul pribadi. Karena saking falling in love with Jesus. I keep falling in love gitu, with you over and over and over and over again. Ya, itu jatuh cinta. Dan jatuh cintanya kenal Yesus dulu, belum pernah pacaran. Jadi my first love is him, dan sampai hari ini. Ya, luar biasa lewat jatuh dan bangun. Dan itu sedikit sharing saya. Ya, silakan Riana, saya kembalikan. Luar biasa. Cerita pertobatan yang luar biasa, dan karena perubahan yang begitu radikal. Tapi begitulah Tuhan menjamah. Ya, Tuhan menjamah dan memakai orang-orang yang spesial itu dengan radikal. Seperti banyak pertobatan Santo dan Santa yang besar-besar itu biasanya perubahan yang radikal. Terima kasih Kak Sinta untuk sharingnya yang luar biasa. Dan hari ini kita akan membahas tentang melayani dan berbuah dengan sukacita. Nah, kita akan belajar gimana sih melayani dan berbuah, tapi dengan sukacita. Bukan melayani merengut, melayani kita terpaksa melayani, dan melayani karena memang kita mencari sesuatu. Silakan Kak Sinta untuk sharingnya. Oke, langsung. Okay, thank you ya. Langsung aja karena waktunya nggak banyak. By the way, saya dikasih berapa lama ya supaya saya terserah Kak Sinta. Kak Sinta yang waktunya limited. Kita punya jam 9 kita biasanya acara sekitar 1 jam sampai 90 menit. Jadi silakan Kak Sinta Kak Sinta aja. Okay. Iya, saya menyapa dulu Ci Susi, selamat pagi. Terus ya semuanya, Dede tadi ada Priscilla. Ini ada William juga ini. Oke. Oh, ada Ibu Eli Wong. Halo, Shalom ya. Saya nyapanya yang buka-buka kamera deh. Oke. Nah, kalau pelayanan saya yakin brothers and sisters, saya panggil brothers and sisters ya, itu pasti sudah melayani dari dulu. Oke, saya ingin tanya dulu, siapa yang sudah lebih di atas 10 tahun melayani Tuhan? Boleh raise hand. Kalau tutup kamera, pakai ini aja reaction, raise hand kayak gini nih. Tuh, jadi saya I know that you are listening, gitu ya. Tutup kamera nggak apa-apa, gitu ya. Oke, ya terima kasih bro and sis.
Nah, sekarang nah berarti udah lumayan lama. Nah, masalahnya ya itu kenapa sih kita nggak ada sukacita ya? Kenapa hilang sukacita dalam pelayanan? Saya ingat awalnya pelayanan itu kan semangat 45 ya, waktu baru bertobat, coba deh ingat-ingat ya. Wah, begitu bertobat, semua PD dikunjungin. Dulu belum macet ya. Wah, kalau bisa dari pagi sampai dari Senin sampai Minggu tuh PD di mana-mana diikutin, mau jauh-jauh nggak peduli ya. Terus semangat melayani. Kalau siapa yang mau, umpamanya siapa yang mau bantu pelayanan, langsung saya gitu ya. Mau apa aja deh, mau jadi penerima tamu, kemudian mau jadi beres-beres, is okay gitu ya. Tapi kalau udah melayani yang namanya di depan, nah siapa yang mau melayani? Semua ambil sikap doa. Ambil sikap doa udah gitu pakai karunia ini juga lu aja deh. Kenapa? Begitu Anda tampil di depan, ada harga yang harus dibayar. Betul ya? Begitu udah tampil entah sebagai pemuji, worship leader, singers, apalagi pewarta, apalagi pemain musik, begitu udah beda, ya. Wah, you are chosen, you are special. Semua orang akan lihat dan masalahnya ada harga yang harus dibayar. Nggak boleh lagi ngomong sembarangan, berperilaku sembarangan. Dan yang nggak enaknya apa, brothers and sisters, kita masih manusia, punya rasa, punya kayak masih bisa berbuat salah. Dan saya ingat banget dulu, saya boleh melayani di belakang mimbar, asal jangan di depan karena memang introvert ya. Jadi lebih nyaman sebenarnya di belakang. Tapi justru di dalam dunia pelayanan, apa yang kita nggak suka, itu yang Tuhan kasih. Amin. Apa yang kita nggak suka. Ya sudah. Yang penting lagu sekolah minggu, Sunday School, T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat. Dan kalau saya salah satunya adalah ketaatan, nggak mudah. Ibu pakai berdarah-darah, cucu air mata. Ya, tapi begitu just do it, mujizat terjadi. Kita akan terpesona, sampai hari ini terpesona. Asal taat aja terpesona. Nah, yang nggak nyamannya, harga yang kekudusan dan kesucian. Percaya saya dalam pelayanan, boleh Anda punya keterampilan berbicara, ya, punya keterampilan talk, ya, bisa. Tapi yang membuat orang bertobat adalah urapan. Dan urapan nggak bisa ditiru. Saya punya teman, gayanya kayak Benny Hinn kalau bawain. Kayak tapi ya nggak ada orang yang bertobat gitu ya. Karena apa? Urapan nggak bisa ditiru. Anda harus bayar dengan doa dan puasa dan kesucian, kemurnian. Nah, yang membuat kita hilang sukacita adalah pada saat kita melayani, orang tidak appreciate. Ya, tidak menghargai. Siapa yang punya pengalaman ini? Saya yakin Seno, Ariana, Zigaya, Suryani. Wah, pasti everybody punya pengalaman dan bersyukurlah karena justru kita menjadi seperti Yesus. Yesus juga nggak dihargai. Ya, dan itu kalau Anda lihat orang, percaya saya, kalau lihat orang hilang sukacita, apalagi awal pelayanan saya itu kan SMA udah bersaksi ya. SMA udah bawain firman Tuhan, ikut KTB, kelompok tumbuh bersama, kayak cell group ya. Dan kemudian wah, pokoknya udah gitu bawain firman. Saya ingat waktu saya baru tahu orang yang ternyata itu Pak Endi Raja, karena waktu Romo Sugiri almarhum meninggal, dia kasih sharing. Saya pernah ketemu anak muda. Nah, saya ingat, saya lupa waktu itu saya sharing di mana. Terus ada satu bapak, baru tahunya tuh tahun lalu. Ya. Ada bapak, dia bilang, Sinta, Om tersinggung. Loh, kenapa? Masa Om dikotbahin sama anak kecil? Kan masih SMA gitu ya. Tetapi Om Endi itu dia bilangnya, terima kasih Sinta.
sharing kamu, firman kamu bagus banget dan menyentuh. Orang bisa tidak menghargai kita. Dan apalagi Dede saksinya ya, Dek. Saya dulu kurus banget ya. Berat badan cuma 33 kilo. Orang kalau lihat penampilan, wah ini bagus nih, udah 48 kilo. Wah, udah nggak ada cantik-cantiknya deh. Udah hitam nih ya. Udah paling gelap. Maksudnya paling gelap dari 3 anak mami. Udah paling gelap, kurus, penyakitan lagi. Dari 3 anak mami saya yang paling penyakitan. Tapi brothers and sisters, Allah tidak melihat penampilan, Allah lihat hati. Dan inner beauty itu jauh lebih luar biasa ya, brother and sis. Nah, tidak dihargai, dianggap masih rendah. Terus apalagi brother and sis, kalau Anda melayani di Katolik, itu pasti ditanya latar belakangnya apa. Betul, sekolah di mana, belajar apa. Ya, sekarang ijazah saya banyak ya untuk di bidang kerohanian. Tapi kalau di Kristen, awal pelayanan saya justru banyak di Kristen dulu ya, di Ekumene. Bersyukur nggak pindah. Itu gara-gara peran mami. Dan ada peristiwa rohani ya. Ya, bersyukur nggak pindah. Tapi saya belajar banyak di sana, semangat penginjilan ya dan sebagainya. Nah, teman-teman di Kristen nggak akan ditanya, ya lulusan mana, sekolah di mana, enggak. Saya ingat waktu saya menjadi pemain musik di Women's Aglow, itu SMA. Women's Aglow adalah setengahnya orang-orang patriot, ya. Dan Mrs. Barbara bagian musiknya, seksi musiknya, dan saya sempat bilang, dan itu sebulan sekali mereka bikin di hotel Mandarin Hotel. Jadi dinner, gitu ya. Saya pemain musiknya. Dan kemudian saya bilang, kenapa nggak sama adik saya aja, Herman? Adik saya, wah musical. Tahu Mrs. Barbara bilang gini, saya nggak cari orang yang pintar. Saya cari orang yang lahir baru, dipenuhi Roh Kudus, dan punya hati yang mau diajar. Sekali lagi, lahir baru, dipenuhi Roh Kudus, dan punya hati yang mau diajar. Bodoh, tapi punya hati yang mau diajar bisa jadi pintar nggak? Waktu itu saya hanya bisa 5 kunci. Nanti saya ajarin kamu. Wow, brothers and sisters. Yang penting Tuhan cari mau. Yang penting Tuhan mau cari orang-orang yang mau menjawab. Ku jawab. Ya. Ku jawab. Dedek. Ayah di apa? Ayah Dedek, ku jawab. Ya Tuhan. Oke. Ku jawab ya Tuhan. Terus? Ku jawab ya. Itu begitu Anda menjawab ya dan punya mau dirubah, punya hati yang mau diajar, you can do it. Ya, bersama Yesus kita akan lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus kita yang minus jadi plus. Ingat ya tanda salib, minus jadi plus karena Yesus. Suryani, ku jawab. Oke, Suryani ya. Silakan. Sorry, dijawab. Ku jawab. Unmute. Ya. Amin. Ku jawab. Ya. Ku Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Suka yang orang lain nggak mau. Masihkah Cisusi bisa menjawab? Ku jawab. Ku jawab ya. Yes. Mantap ya. Bukan jawabnya gini. Ku jawab. Iya. Bisa nggak? Ada loh. Tetap melayani tapi hati kesel. Tetap melayani tapi terpaksa. Siapa yang pernah melayani terpaksa? Oke, boleh resign. Siapa yang pernah? Karena udah nggak ada orang, nggak ada lagi yang mau. Ya betul ya. Apalagi mau cari pemilihan koordinator ya. Mau cari wah itu susah. Jadi karena itu seperti kayak apa dikasih mahkota tapi duri, brothers and sister. Ya, walaupun jengkel, walaupun nggak enak, bisakah kita menjawab? Ku jawab, Lina.
Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Yulina, nah brothers and sister, betul yang namanya walaupun mungkin nggak enak ya biasanya, khususnya kalau awal-awal pelayanan, awal-awal retret deh. Siapa yang pernah jadi panitia retret? Itu yang berantem-beranteman. Ya, lu gimana sih? Yang berantem sehingga bisa berantem-beranteman. Terus ada teman kita yang last minute, betul? Ada yang modelnya kayak gitu. Terus ada yang cuek, ada yang tipikal males gitu ya. Ada yang macam-macam gitu. Dan pelayanan itu kan nggak dibayar ya. Dibayar gitu. Udah mendingan gua kerja dapat duit 1 hour di Amerika berapa biayanya? Berapa dolar, Riana? Berapa tuh kalau 1 jam kerja di restoran atau apa? Oke, berapa? 1 hour? Ya itu kalau udah retret kan susah ya, nggak dibayar. Dan akhirnya karena kita nggak dibayar, dituntut lagi. Ya, udah bagus gue mau melayani, udah bagus gue mau bantuin, nggak dibayar ya. Udah gitu dituntut lagi. Nggak enak masakannya dan sebagainya. Hilanglah suka cita. Nggak dibayar, nggak dihargai, udah gitu diremehkan. Nah itu harganya di dalam pelayanan itu. Anda mau direktur kah, mau dokter lah, ya begitu di dalam dunia pelayanan equal. Kita semua sama. Kita nggak bisa bawa titel. Ya, dan pada saat kita meninggal, Tuhan juga nggak akan nanya kok, brothers and sister ya. Tuhan nggak akan nanya, kamu lulusan mana? Titelmu apa? Tuhan nggak tanya. Terus berapa banyak uangmu di bank? Tuhan nggak tanya. Ya, berapa jiwa yang kamu sudah bawa untuk itu? Apakah kamu sudah mengikuti kehendak Tuhan? Nah, brothers and sister, karena udah nggak dibayar, diremehkan, direndahkan, tidak dihargai, yang bikin keriting juga adalah dituntut. Udah capek, ya itu dituntut kita keriting. Ya, kita keriting ya. Kalau kita lagi sehat, gak masalah. Kita udah lagi sakit, kita udah capek, dituntut, ini tanduk mulai keluar. Gitu ya. Dan brothers and sisters, itulah yang namanya pelayanan. Nah, bagaimana cara kita bisa tetap punya sukacita? Saya akan tayangkan ya satu ini sebentar. Oke, melayani. Sorry, bentar ya, saya tayangkan dulu. Saya punya PowerPoint. Melayani dengan sukacita. Terlihat ya, brothers and sisters ya. Ini melayani. Kemudian boleh seseorang, Ibu Eli Wong, boleh tolong dibaca, silakan open your mic, unmute. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Ibu Eli. Ya. Nah, brothers and sisters, seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan salah satu bukti melayani itu adalah tanda kedewasaan. Bersyukurlah kita kalau kita sampai hari ini bisa melayani, berarti kita sudah dewasa di dalam Tuhan. Kita sudah menjadi orang yang dewasa. Dan itu ya, anak kecil selalu dilayani, tapi hanya orang dewasa yang bisa melayani. Tanda bersyukurlah bahwa kita bisa melayani, berarti kita kuat. Orang yang melayani berarti orang yang lebih kuat daripada orang yang dilayani. Kuat secara fisik atau secara mental. Ya, orang yang terjun di dalam pelayanan, dia kuat secara rohani
Dia juga kuat secara fisik. Bisa juga dalam kelemahan kita melayani, bisa. Ya. Tapi itu dapat kekuatan dari Tuhan. Itu bukti bahwa kita kuat. Dan orang yang melayani, dia orang yang dewasa, dia adalah orang yang kuat. Dan orang yang melayani adalah orang yang rendah hati. Betul ya? Karena orang sombong maunya dilayani, maunya dihargai, maunya diperhatikan, maunya hanya didoakan. Nah, berapa banyak kita datang ke PD ini, maunya dilayani. Udah bagus gue datang, maunya diperhatiin, begitu nggak disapa, good morning, good evening, halo apa kabar, how are you, wah langsung bete, temper langsung hilang sukacita. Nah, orang yang sombong ego, orang yang melayani dia mulai memikirkan orang lain. Dia tidak akan memikirkan dirinya sendiri. Dan yang namanya pelayanan, belajar dari Tuhan Yesus, memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya yang namanya pelayanan berarti siap untuk berkorban. Selama Anda masih hitung-hitungan, selama Anda masih ego, selama Anda masih mikirin diri sendiri, sebaiknya hanya jadi anggota aja deh, bukan jadi pelayan ya. Anda bukan pelayan, tapi bot. Selama Anda nggak mau berkorban, masih pelit, ya, pelit memberi waktu, memberi uang, memberi tenaga, dan hitung-hitungan seperti ada satu lagu, terima kasih 1000 kembali 500. Hitung-hitungan sama Tuhan ya. Nah, apa itu pelayanan? Kita akan lihat di sini. Mungkin Bapak Ibu udah pernah tahu ya. Oh, tidak nyala. Oke, berarti saya belum berubah ininya ya. Oke. Tidak ini. Oke, saya lewatkan ya. Nah, brothers and sister, kita dapat melayani tanpa kasih. Bisa. Karena apa? Karena rasa tanggung jawab. Nggak ada orang, ya udah gue maju. Bisa. Kita dapat karena kewajiban. Dan hati-hati ya, brothers and sisters. Saya pernah alami ini mulai kehilangan sukacita dalam pelayanan karena menganggap pelayanan itu sebagai satu kewajiban. Ya. Dan saya begitu sibuknya dalam pelayanan sehingga akhirnya saya tidak melayani Tuhan, tapi saya melayani pekerjaan Tuhan. Dan akibatnya karena beraktivitas, kurang doa, kurang saat teduh dengan Tuhan, cepat tersinggung, jadi cepat marah. Apalagi kan pelayanan itu juga capek ya, karena butuh pengorbanan fisik, tenaga, ya bahkan pikiran semua berkorban, harta juga berkorban. Begitu nggak dihargai, hilang sukacita. Tapi kita tidak mungkin dapat mengasihi tanpa melayani. Ternyata, coba brothers and sister, silakan dicek. Begitu Anda menganggap pelayanan sudah menjadi beban, berarti Anda sudah mulai kehilangan kasih yang mula-mula. Sekali lagi, kasih yang mula-mula. Maka itu, saya ingat sekali almarhum Romo Kulman, dia mengatakan dan mengajurkan semua pewarta, semua hamba Tuhan wajib setahun sekali itu ambil retret pribadi. Dan kami di Shekinah itu ada yang namanya retret wajib sebagai pengajar Shekinah juga, ya, retret wajib evangelisasi. Setahun sekali kami harus wajib retret. Karena apa? Bisa nggak kita burn out? Oke, kenapa Anda kehilangan sukacita? Karena burn out. Siapa yang pernah ngalamin burn out? Gue juga pernah ya. Dan kalau udah burn out, galaknya timbul, ya, cepat marah, cepat tersinggung, cepat sakit hati karena burn out terlalu banyak yang dikerjakan. Udah melayani di luar, melayani keluarga, ya, wah, burn out. Dan kalau sudah burn out, hati-hati Anda bisa terjatuh dalam dosa.
Saya punya pengalaman itu. Dan syukur pada Tuhan karena sudah dalam Tuhan, jadi tidak terlalu lama. Ya, tidak terlalu lama burnout-nya. Langsung ambil retret pribadi. Nah, kemudian ini. Oke, silakan Riana boleh tolong baca Father Slavko Beberick. Boleh, Riana? Ya. Father Slavko Beberick said, "When I love, I have time. I have patience. I am attentive and I am vulnerable. But when I do not love, then I lost my temper and I do not have time, and things make me tired and angry. Therefore, the state of love is, at the same time, a way to peace, to understanding, and to forgiveness. The way of love is the way of life." Amen. Thank you, sis. Ya, ini dalam banget, brothers and sisters. Artinya sangat dalam. Begitu saya punya kasih, saya punya waktu. Orang yang mengasihi, pasti dia akan berikan waktunya untuk orang yang dia cinta. Dia akan berikan waktunya untuk berkunjung. Dia akan berikan waktunya untuk mendengarkan keluhan orang. Betul ya? Orang yang mencintai, orang yang punya kasih. Dia akan beri, bahkan dia akan bantu keuangan. Kalau umpamanya ada teman atau tim yang lagi kesulitan keuangan, nggak punya uang untuk beli obat. Orang yang punya kasih, saya punya temannya, saking dia sayang ya sama temennya, dia bisa ngutang loh. Padahal dia sendiri di dalam kekurangannya sendiri dia pinjam duit untuk bantuin orang gitu ya. Kenapa? Karena ada kasih. Dan orang yang punya kasih pasti punya waktu ya untuk itu, dan punya kesabaran ekstra. Orang yang punya kasih, sabar, oke, tapi dia punya kesabaran ekstra. Coba deh, pernahkah brothers and sister mendampingi orang tua yang sekarat, yang terminal, yang sudah mau meninggal? Ya, saya punya pengalaman 16 tahun yang lalu waktu mendampingi papa saya. Ya, jaga kurang tidur, tapi kenapa kita bisa kuat ya, kita bisa sabar. Dan orang kalau udah terminal kan banyak ngeluh dan sebagainya. Tapi bisa sabar, kenapa? Kasih mengalahkan segala kelelahan. Ya, kasih itu membuat kita kuat gitu ya, membuat kita sabar. Dan luar biasa. Dan kalau kita nggak punya kasih, itu gampang sekali. Kita marah, kita nggak punya waktu, kita jadi capek, kita jadi cepat marah, ya. Dan brothers and sister ini, ya, ini yang diperlukan. Oke, saya akan sharing. 3 minggu ini, saya di rumah nggak punya pembantu. Kalau teman-teman brothers and sister di luar negeri udah biasa ya nggak punya pembantu. Nah, tapi saya bersyukur kakak saya Yojo punya istri, Mbak Ina, luar biasa, sangat rajin, spiritualitasnya luar biasa, sangat rohani walaupun dia Islam, tapi Islam yang luar biasa. Bahkan saya sampai terkagum-kagum, dia menjadi ukuran saya, dia yang tidak seiman dengan saya. Tapi sangat Kristiani hidupnya. Maka itu don't judge the book, ya, don't judge, jangan judge ya. Dan wah, sholatnya bagus, rajin, pintar masak, dan istilahnya dia yang mengatur seluruh rumah tangga tuh dia yang ngatur. Jadi kalau kementerian dia menteri dalam negeri, saya menteri luar negeri. Saya yang suka keluar, pelayanan keluar dan sebagainya. Apa yang terjadi 3 minggu yang lalu? Kakak ipar saya, Yoje, dan istrinya naik motor mau pulang ke rumah di perempatan Fatmawati yang gede banget, sekitar jam 7 malam gitu ya. Kemudian motor kan di Jakarta tuh banyak ya, padat. Itu lampu merah. Begitu mau lampu hijau, ya kakak saya mau terus. Ini orang harusnya dia di sebelah kanan, dia di sebelah kiri. Dia motong, ya dia jalan, kakak saya pelan, dia jalan, dia motong jalannya kakak saya untuk belok ke kanan. Sedangkan kakak saya lurus ya. Akibatnya apa? Terjatuhlah. Orang itu nggak jatuh, lari, kabur. Dan lihat Kak Yoje sama istrinya jatuh, dia lihat aja dia kabur. Wah, dan apa yang terjadi?
Yoco sempat pingsan, lecet, dan kakak ipar saya patah di sininya ya, karena dia nahan dengan tangan dan di sininya patah. Dan kakak saya ini luar biasa ditolongin oleh polisi, bahkan oleh polisinya pakai mobilnya diantar ke tukang urut yang biasa patah tulang. Ya, patah tulang. Singkat cerita, mesti bed rest ya. Dan dia bilang, saya nggak mau nyusahin kamu, saya akan tinggal dengan dia akan dibantu oleh adiknya. Jadi adiknya single, jadi dia nginep selama 3 minggu nginep. Singkat cerita, semua pekerjaan rumah akhirnya harus saya yang lakukan. Dan you know what? Mami kan tradisinya masih Chinese, jadi cewek yang harus kerja ya. Beda kalau di luar negeri ya, cowok juga kerja, ngatur beres-beres semua. Beda banget. Dan untung saya sudah bertobat ya. Sampai dulu saya pernah, aduh Tuhan kenapa gue jadi cewek? Ya kan kamu cewek, jadi kamu harus nyapu, nyepel. Lah yang cowok ngapain? Tidur, makan, dan tidak membantu sama sekali. Wow, tahu kekuatan saya? Lihat Yesus, saya anggap bahwa pekerjaan rumahnya, ngepel, cuci piring dan semuanya, saya nggak bisa masak, akhirnya beli aja, ya. Itu saya lakukan ini untuk Tuhan. Saya rubah konsep saya ini sama aja saya melayani Tuhan. Saya buat. Kalau ngelihat mereka keriting, Bapak Ibu, brothers and sisters, rasanya gondok. Dan begitu saya gondok, begitu saya jengkel sakit hati, kira-kira kerjaannya jadi bener nggak? Nambah nggak bener. Ya mau piringnya bisa pelotang ya. Saya sempat bergumul loh. Waktu itu minggu kedua justru. Minggu pertama saya masih mencari-cari. Saya tidak terlalu mikir karena masih strategi. Saya nggak mikirin mereka. Yang penting I just do my best, gitu ya. Tapi sempat ada hari tergoda untuk jengkel dan marah. Dan saya berjuang saya berjuang untuk udah deh nggak usah mikirin. Ada saat-saat, soalnya kakak adik saya udah usia 50, bro and sis, mau dirubah nggak bisa. Ya udah. Nah sekarang mau ngamuk, yang rugi siapa? Saya sendiri. Ya udah. Saya akhirnya punya prinsip, cuman gue bilang sama kakak adik gue, sekarang urus sendiri nih, gue bukan istri lo, gue bukan pembantu lo, urus sendiri nih, gitu ya. Ya, jadi makan silakan, manasin sila, urus sendiri. Tapi ya namanya nggak tega ya. Ya sudah, karena mesti punya mami ya, saya melayani mami, cuci bajunya, bahkan mandiin mami dan sebagainya. Dan yang memberi kekuatan, bro and sis, adalah saya kasih tahu. Sebelum melakukan apapun, saat teduh, doa dulu, baca firman dulu, misa pagi dulu. Misa itu kekuatan kita untuk sepanjang hari. Kalau saya mulai hari saya dengan ngomel, wah maka jadinya cepat capek. Tapi kalau saya mulai hari saya dengan doa, dengan praise and worship, dengan ikut misa, ya dengan pujian, dan kalau saya mengerjakan semua pekerjaan rumah dengan nyanyian, dengan pujian, itu jadi ringan dan nggak terasa, ya nggak terasa tiba-tiba udah selesai, udah beres dan puas, udah bersih. Asal mari kita mengerjakan dengan sukacita. Sukacita, hati yang gembira adalah obat. Dan bro and sis, minta. Saya adalah orang introvert, tipikal orang yang serius. Hal kecil bisa jadi gede, dipikirin. Orang yang extrovert itu yang tipikal cincai, cuek. Yang penting happy, hidup untuk hari ini. Orang introvert enggak. Wow, dia punya rencana, punya planning. Dan saya berjuang untuk bisa dapat sukacita, brothers and sisters. Saya berjuang. Dan kelemahan saya adalah perfeksionis. Perfeksionis. Hal kecil, waduh, gagal sedikit, wah bisa hilang sukacita. Tapi saya bersyukur, bro and sis, saya punya teman-teman tim yang orang-orang extrovert, yang orang-orang sanguin. Ya, saya ingat ada teman saya, Dena. Saya tipikal kan kalau kerja mesti perfect. Sampai dibilang, aduh Sin ngapain dibuat ulang, udah ditipex aja gitu, cincai lah gitu ya. Saya punya ada teman juga kali ya, dia orang yang sanguin, dia yang orangnya take it easy. Dan saya bersyukur
Saya jadi belajar sebagai orang yang perfeksionis, introvert, belajar mengalir, belajar menerima, belajar ikhlas. Satu, mengalir, menerima, dan ikhlas. Nah, ini kalau nggak punya kasih, susah untuk ikhlas. Ya sudah, bersyukur saya sebagai wanita, karena wanita lebih kuat dari pria. Betul, secara mental ya. Dan saya bersyukur saya sehat. Dan begitu saya bisa mensyukuri, saya bersyukur saya masih punya kakak dan adik. Oke, mereka nggak mau lakukan pekerjaan rumah, tapi ada hal-hal yang mereka bisa lakukan. Don't expect too much. Begitu expect too much, keriting lagi, tanduk lagi gitu ya. Ya sudahlah, demi kesehatan saya. Belajar untuk cincai. Ayo katakan kepada teman kirimu, ya, boleh buka mic, siapa yang teman di sebelah kiri, sebelah kanan, atau atas bawah. Ayo Riana, cincai. Cincailah, cincailah. Cincailah. Cuek itu bagus ya. Cuek dalam arti positif ya. Demi kesehatan kita loh. Ada hal yang kita nggak bisa rubah, teman-teman. Ya udah, belajar kayak tutup mata aja daripada sakit hati. Sakit hati Anda kehilangan sukacita, kehilangan kesehatan. Dan kalau udah kehilangan kesehatan, Anda tidak bisa kerja apa-apa. Tidak bisa melayani. Ada beberapa hal kita harus tutup mata. Betul ya? Ya, yang bisa ditoleransi, oke lah. Toleransi, ampuni. Ada hal yang kita bisa toleran. Tapi ada juga yang nggak bisa. Kita juga harus punya prinsip ya. Ya, tapi jangan hal kecil jadi gede ya. Ayo belajar understanding. Brothers and sisters, orang yang nggak bisa mengerti orang lain itu akan menderita. Ya, orang berkata-kata buruk, berperilaku buruk, bukan berarti dia buruk loh, Bapak, brothers and sisters. Bukan berarti dia buruk. Mungkin dia lagi sakit, mungkin dia lagi ada masalah yang dia tidak bisa ceritakan, mungkin dia lagi tertekan. Sebenarnya dia baik, cuman karena lagi tertekan, lagi sakit, lagi stres, dia jadi galak. Hanya orang-orang yang bisa mengerti, orang yang bisa mengerti orang lain itu tidak mudah sakit hati. Amin. Belajarlah mengerti orang lain, ya, sehingga Anda tidak mudah untuk sakit hati. Sebab kalau udah sakit hati, hilang sukacita. Ya. Ini saya baru punya pengalaman. Tukang sampah nggak datang. Jadi bulan Januari hanya datang sekali. Dan begitu banyak sampah numpuk. Sampai Imlek, wah, dan numpuk sampah tuh kan nggak enak, satu bau, dua, wah jadi dua kotor, akhirnya ngundang tikus, ya di sana nggak ada tikus kali ya, di sini banyak tikus, oh ada ya, ada ya, aduh ngundang tikus, dan kita 3 minggu, oh my God, dan brothers and sisters. Waktu saya sudah mulai mengerjakan pekerjaan rumah, akhirnya saya begini, Tuhan Yesus berikan cinta sukacita, saya putar lagu rohani ya, pakai earphone, wah sambil kerja, sambil dengar lagu rohani, sambil nyanyi, dan saya berdoa, Tuhan berbicaralah kepada saya. Jadi kontemplatif aktif. Saya belajar. Dan Tuhan bicara banyak lewat pekerjaan rumah saya. Seperti sampah harus dibuang. Betul? Jangan dipelihara. Undang tikus. Sampah, dan saya bersyukur baru kemarin tukang sampahnya datang dan aduh Pak, terima kasih, rumah jadi bersih. Ingat, Anda sakit hati, marah, jengkel, iri hati, itu sangat manusiawi. Dan itu netral, Bapak Ibu. Sakit hati, marah itu netral ya. Kalau Anda nggak bisa marah malah aneh. Anda nggak bisa sakit hati malah aneh. Tapi bagaimana dikelola? Manage, anger management. Sakit hati harus di manage, ya. Nah, ini yang butuh. Maka itu buangnya dalam apa? Buang di dalam doa, buang dengan air mata. Good. Ya, karena nangis itu menyembuhkan. Ya, pada saat jangan sampai burn out, Bapak Ibu. Nangislah di hadapan Tuhan. Saya tuh suka bikin jurnal kalau malam. Tuhan, gue jengkel sama Yucu, gue jengkel sama Herman. Mereka saya hanya, Tuhan besar dan bla bla bla. Gue bukan pembantu. Oh, tulis gitu ya. Nangislah di hadapan Tuhan.
Dan ternyata nangis itu menyebabkan. Dan begitu saya hening, Tuhan mulai bicara, it's okay, Sinta. Saya membayangkan Tuhan lagi peluk saya, dia pegang, it's okay, Sinta, I love you, you are special. Dan tahu apa yang terjadi, brothers and sisters? Ya, Tuhan kirim orang-orang untuk membantu. Saya nggak bisa masak. Akhirnya nih saya dikirimin makanan loh sama teman-teman di tim. Wah, makanannya enak-enak sih. Dan akhirnya Tuhan tuh sampai luar biasa ya. Dan kalau kita melayani keluarga, itu kadang-kadang nggak appreciate. Emang lo anak gue gitu ya, seolah kayak kewajiban. Ya, dan saya sempat pernah waktu 4 Juli tahun lalu, saya nangis di hadapan Tuhan. Gila ya, gue ini udah cewek, gue pelayanan, gue ini mereka hidup dari aku menjadi tulang punggung ya. Dan mereka sampai aduh Tuhan, saya Sinta capek. Sampai ada satu lagu. Ada lagu ini sebenarnya buat orang-orang yang terminal, itu bagus, lagunya nguatin. Saya ingin bertemu dengan Yesus, saya ingin memandang wajahnya. Saya capek berjalan dalam dunia yang fana, saya ingin bertemu dengannya. Ini buat orang-orang terminal, oke, dia siap menghadap Tuhan gitu ya. Dia capek ngadepin penyakitnya. Nah, pernah brothers and sister, saya pernah loh tahun lalu, gue capek, sampai akhirnya aku bilang sama saking pernah les sama mami sama kakak adik gue, kalau gue nggak ada ya lu baru rasa gitu ya. Saya sempat bilang, lu sakit nggak apa-apa, gue sakit siapa yang ngerjain gitu. Aduh, saya sempat kayak gitu ya. Jadi saya sangat mengerti apa artinya hilang sukacita. Dan waktu saya mulai ngobrol dengan Tuhan, ya, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Dan begitu saya hening, saya memberi diri untuk dicintai oleh Tuhan. Dan tahu Tuhan pakai orang-orang di PD untuk menghibur. Dan akhirnya brothers and sisters, Tuhan adil. Oke, di keluarga saya ditindas, tapi di pelayanan saya diangkat. Amin. Balance. Itu yang membuat saya bisa kuat. Di lain pihak Anda ditindas, tidak dihargai, tapi di pelayanan Anda dihargai. Di pelayanan dihargai, dihormati, dan sebagainya. Begitu pulang ke rumah, kamu anak, kamu adik, kamu tapi Tuhan kasih balance. Itu Tuhan adil, brothers and sisters. Dan saya udah kesel sama kakak adik saya, Tuhan, aku percaya Tuhan, gue udah nggak bisa ngerubah dia, gue nggak bisa ini, tapi Engkau maha adil, Tuhan bisa bicara. Gue doain, tiba-tiba kakak gue bisa bantuin gue. Tanpa gue minta. Saya Tuhan punya banyak cara. Understanding. Dan hiduplah to forgiveness. Hiduplah dalam pengampunan. Senantiasa. Berapa kali kita harus mengampuni? 70 kali 7. Nah, kalau main matematika 490. 1 tahun berapakah? Berapa hari? 306. Itu masih lebih loh. 490 kurang 360. Itu sehari sekali setidak-tidaknya harus ngampunin. Supaya saya happy, dan kalau saya happy, menular nggak happiness itu? Ya, menular ya. Nah, the way of love is the way of life. Jadi brothers and sisters, kalau sudah mulai berat, yuk kita cek apakah saya sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Yang penting relationship with God. Selanjutnya nanti dengan sesama akan dimudahkan. Oke, saya akan perdengarkan satu lagu. Semoga terdengar ya. Terdengarkah lagunya? Tidak terdengar. Oke, mohon maaf, ini lagunya bagus banget. Kenapa, Riana, tidak terdengar ya? Nggak dengar ya? Tapi kita belajar teks. Nggak ya? Oke. Terdengar? Belum kedengaran, Kak Sinta. Oke. Ini bagus Sinta banget. yang nyanyi tuh. Yosiko bilang, suaranya Kak Sinta bagus. Kak Sinta aja yang nyanyi. Kalau aku yang nyanyi, gini. Ini kan aku pakai Crips ya, karena rumahku dekat masjid. Nanti orang-orang itu kedengeran. Nanti tiba-tiba mereka Allahu Akbar, itu akan terdengar. Sebentar, gimana caranya? Apakah? Oke,
Boleh aku minta waktu 2 menit atau Riani boleh aku ambil gitar dulu? Boleh Ya, ngobrol silakan ya? ambil Aku gitarnya gitar Kak Sinta. Kita dulu ya. menunggu. Iya, melayani memang bukan hal yang mudah, tapi kita pasti yang sudah aktif di pelayanan, kita pasti sudah mengalami apa yang Kak Sinta sharingkan hari ini, dan bukan sesuatu hal yang asing lagi. Kita semua sudah mengalami ini dan itu, kekecewaan, burnout, dan yang lain-lain, tidak dihargai, bahkan oleh keluarga yang terdekat, mungkin dianggap orang gila kali. Ya, jadi udah sesuatu hal yang biasa, tapi sekali lagi Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat bagaimana kita tulus melayani. Jadi semoga tambah semangat dalam pelayanan apa yang Kak Sinta sharingkan. Udah siap Kak Sinta dengan gitarnya? Sinta di unmute, Kak Sinta di unmute. Nggak dengar. Ya, di unmute Kak Sinta. Ya, masih mute. Kak Sinta. Oke. Ya, yes. Oke. Saya teksnya ya. Ini semoga, maaf ya teman-teman, ini aku mesti matikan Crips-nya dulu, semoga aman. Ini terdengar ya? Apa kau melayani tanpa kasih? Apa kau melayani tanpa kasih? Apa kau memberi tanpa kasih? Apa kau kerja buat Tuhan tanpa kasih? Semua itu tiada arti buat Tuhan. Oh Tuhan, berikanlah roh belas kasih-Mu seperti yang selalu ku terima waktu Kau selamatkanku. Takkan ku lupa waktu Kau tolongku. Aku mau melayani dengan kasih. Amin. Aku mau memberi dengan kasih. Orang yang memberi dengan kasih gak bakal hitung-hitungan. Aku mau kerja buat Tuhan dengan kasih. Dengan kasih ilahi. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu pada pagi dan malam hari ini. Bapa, kalau ada di antara teman-temanku yang saat ini mulai merasakan berat di dalam pelayanan, di keluarga, maupun di dalam dunia rohani, saat ini hamba berdoa, Tuhan berikan mereka kekuatan ilahi dan kembalikan mereka ke dalam kasih yang mula-mula. Tuhan, tolong mereka untuk sungguh boleh mengambil waktu dengan Engkau sendiri, waktu teduh dengan Engkau.
Berikan mereka juga retret pribadi, sehingga mereka boleh menimba kekuatan yang daripadamu. Tuhan, bagi mereka yang terluka di dalam dunia pelayanan, Tuhan, biarlah oleh kasih-Mu Engkau balut luka-luka mereka. Berikan kami paradigma yang baru bahwa kami berbuat ini untuk Engkau, bukan untuk manusia. Engkau tidak pernah menolak kami, Engkau senantiasa menghargai kami berharga di mata-Mu dan kami ini spesial. Tuhan, peluklah setiap putra-putrimu saat ini, dan biar mereka boleh mengalami kasih ilahi. Mereka boleh mengalami bahwa mereka spesial, mereka boleh mengalami kasih-Mu, kekuatan yang daripadamu, dan hamba berdoa dan hamba minta, berikan mereka roh belas kasih-Mu, sehingga mereka boleh melayani dengan kasih. Seperti Engkau sudah menolong hamba-Mu, tolonglah mereka juga. Ya Bunda, doakanlah kami putra-putrimu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Biarlah apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, apa yang kami perbuat dan kerjakan dengan tangan kami, kemanapun kaki kami pergi dan melangkah, semuanya ini boleh membawa kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memberkati teman-teman. Sorry untuk video klip dan lagunya yang rupanya belum saya setting ulang. Thank you. Saya kembalikan kepada Riana. Terima kasih Kak Sinta, itu lagu yang luar biasa bagus, mengingatkan kepada kita kalau kita melayani Tuhan, kita bukan melayani yang lain-lain. Dan terima kasih banyak untuk sharingnya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Kak Sinta selalu. Next time kita ketemuan lagi. Aku tahu waktunya juga udah mepet. Terima kasih banyak. Dan kalau misalnya Kak Sinta mau jalan, silakan. Buat teman-teman, stay tune. Kita akan melanjutkan acara. Cuman ada satu pengumuman yang akan saya umumkan buat teman-teman. Pamit ya. Ya, terima kasih. God bless ya. Sampai ketemu lagi Kak Sinta. Have a nice Terima kasih, day. Sinta. Nanti Dede kontak-kontak ya. Oke. Tuhan berkati. Buat teman-teman yang mau memberikan persembahan kasih untuk acara hari ini, boleh silakan di Zelle ke Priscilia G di 917-753-5876 buat yang di Amerika, atau di PayPal ke prisdeni@gmail.com. Atau yang di Indonesia boleh dikirimkan ke Yosi Santoso, BCA Cabang Semarang, account number 18222222077. Dan semua 100% persembahan kasih dari teman-teman kita akan berikan untuk ministry dari Kak Sinta Suryo. Dan semoga memberkati apa yang kita sharingkan hari ini. Dan jangan lupa pertemuan yang akan datang 2 minggu lagi, kita akan bertemu kembali bersama-sama dengan Romo Yus dari Samadhi. Kita acara spesial bersama-sama dengan Romo Yus, kita akan membahas satu topik yang amat sangat menarik, itu tentang pasangan suami istri. Jadi Romo Yus banyak sekali cerita-cerita yang lucu, cerita-cerita yang bagus dan inspiratif. Jadi stay tune, 2 minggu lagi acara bersama-sama dengan Romo Yus dari Samadhi. Dan untuk teman-teman yang sudah sharing, terima kasih yang udah sharing acara-acara kita ke teman-teman yang lain, terima kasih. Dan kita juga banyak video-video yang kita upload di channel YouTube channel PDK Maria Bunda Allah. Bagi yang belum melihat video-video kita, silahkan dilihat, di browse dan dicari PDK Maria Bunda Allah, subscribe dan like video-video kita. Banyak pembicara bagus-bagus yang sudah kita undang selama 2 tahun terakhir ini. Dan lebih dari 40 video yang kita sudah punya pada saat ini. Dan jangan lupa acara kita 2 minggu yang akan datang bersama-sama dengan Romo Yus. Dan sebelum kita akhiri acara kita pada sore hari ini, atau malam hari ini, atau pagi hari ini, kita akan menutup dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Ibu Dede. Silakan Bu Dede untuk doa penutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk waktu. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami belajar Tuhan bahwa kami harus kembali kepada kasih yang mula-mula Tuhan.
Kami mau kembali cinta akan Tuhan, supaya sukacita kami boleh kuat untuk melayani Engkau Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan di dalam melayani, di dalam keluarga, di dalam melayani, di dalam gereja, dan di dalam melayani dimanapun Tuhan tempatkan kami Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan. Kami mau belajar Tuhan pada hari ini Tuhan, bahwa kami mau sungguh-sungguh melekat kepada Engkau yang adalah sumber kekuatan kami. Berkati Sinta Suryo di dalam pelayanannya Tuhan, biar Tuhan Engkau pakai dia lebih dalam lagi untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau berpisah satu dengan yang lain, biarlah Engkau memberkati kami, bagi yang di Indonesia akan melanjutkan harinya, dan kami yang di sini akan beristirahat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami serahkan doa kami yang kurang daripada sempurna ini, demi nama Yesus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan kekal dan berkuasa sampai selama-lamanya. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih. Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih semuanya, dan kita boleh akhiri dengan satu lagu, kita nyanyi bersama-sama dari tempat masing-masing. Pasti teman-teman udah pada tahu. Saya tiba-tiba kepengen nyanyi bareng-bareng. Judulnya Ku Mau Cinta Yesus. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Ku mau cinta Yesus. Sama-sama pasti hafal dong lagunya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih teman-teman semua untuk waktu kebersamaan bersama-sama pada hari ini. Sampai berjumpa 2 minggu lagi acara bersama PDK Maria Bunda Allah dengan Romo Justinus. Sampai berjumpa. God bless. Have a nice weekend semuanya. Thank you. Ya. Sampai ketemu ya. Terima kasih.